Welcome back to KBSA. Di episode Kamu Beli Saham Apa? Kita akan membahas news dan information terkait perkembangan bursa saham di Indonesia dan di global. Seperti biasa, hari ini kita akan ditemani oleh Bapak Roger selaku Head of Investment Information Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Halo Pak Roger. Apa kabar Alia? Baik nih Pak, tapi sayang sekali ya bisa kita lihat IHSG ini sekarang masih bergerak minggu ini di area 5.100. Ada perkembangan apa sih Pak market di seminggu kemarin ini? Oke Alia, teman-teman Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Jadi market selama seminggu pergerakannya itu cuma naik tipis, 0,17%. Di awal minggu indeks 5103, Jumat ini ditutup 5112. Ada sentimen-sentimen positif dan juga ada sentimen negatif. Dari sentimen yang positif, kita masih melihat efek dari Omnibus Law. Di mana Omnibus Law ini... Masih ya Pak ya, Omnibus Law ini ya? Masih, Omnibus Law masih diperhatikan sama teman-teman investor gitu. Mereka memberikan sentimen positif buat saham sektor properti, developer maupun kawasan industri, di mana mereka berharap dengan adanya Omnibus Law ini akan muncul investasi asing yang masuk ke Indonesia. Kemudian sektor lainnya infrastruktur, jalan tol, konstruksi, semen, dan pendukung lainnya juga diuntungkan dengan akan dibentuknya SWF, Sovereign Wealth Fund, yang akan dibentuk Januari 2021 dengan modal 75 triliun. Kemudian sentimen di konstruksi juga, kontrak-kontrak baru mereka di kuartal 3 lumayan cukup tinggi tumbuhnya ya dibanding kuartal 2. Dan ini terlihat mulai muncul ya? Mulai muncul nih, kuartal 3 ini udah mulai ngebut nih konstruksi. Kontrak baru PT-PP 3,1 triliun di kuartal 3, Wika 1,5 triliun, Waskita 8,1 triliun Waskita. Kemudian ADI 2,5 triliun, Wika Gedung 1 triliun, kemudian Wika Beton juga 1,1 triliun. Dan pencapaian ini memang masih jauh dari target mereka di 2020, namun Q3 ini merupakan pencapaian yang lebih baik dibanding kuartal sebelumnya. Kemudian sentimen positif lainnya juga berita-berita yang terkait dengan emiten, seperti kemarin Astra mengumumkan penjualan September mereka naik 53,8% month on month dibandingkan dengan Agustus. Dari 16.773 unit di Agustus, di September penjualan kendaraan mobil roda 4 Astra 25.779 unit. Kemudian ada berita positif lagi di kerjasama Aneka Tambang, PLN, dan Pertamina. Jadi akan dibentuk holding untuk mengerjakan proyek baterai listrik senilai 12 miliar US dollar. Proyek ini tentunya akan meningkatkan kebutuhan nikel ke depannya. Kemudian juga ada aksi korporasi yang juga memberikan angin sentimen positif, diantaranya skema merger BRI Syariah, BSM, dan BNI Syariah. Kemudian juga ada buyback saham SCMA, itu 1,3 triliun yang akan dilaksanakan sampai Desember 2020. Kemudian juga ada dari Sarana Meditama Metropolitan, SAME, itu berencana mengambil alih sebuah perusahaan kecantikan dari Elang Mahkota Teknologi senilai 1,25 triliun. Dan sentimen positif lainnya juga dari earning season kuartal 3. Earning season kuartal 3, beberapa emiten sudah merilis dan direspon positif oleh investor. Dari Arna naik 38%, hari ini BBTN juga naik 39%, kemarin Sido naik 10,8%. Itu direspon positif oleh investor-investor di Bursa Efek. Nah, beberapa faktor sentimen negatif juga mewarnai indeks minggu ini, diantaranya satu dari sektor tobako, rokok. Pemerintah akan menetapkan cukai rokok kemungkinan besar di level 17-19% untuk tahun 2021. Karena kita tahu tahun 2020 emiten rokok tidak dikenakan pajak cukai. Kemudian volume penjualan industri rokok juga turun 9,4% year on year. Kemudian yang kedua, sentimen negatif juga dari demonstrasi Undang-Undang Cipta Kerja yang masih berlanjut sampai minggu ini. Dan ketiga itu dari COVID-19 yang kita lihat datanya masih tinggi, 3.000 sampai 4.000 orang per hari terinfeksi COVID-19. Mungkin itu sentimen positif dan negatif yang terjadi di minggu ini, Alia.
Ya sayang sekali ya, padahal sentimen positifnya tuh cukup kuat dan cukup banyak, tapi IHSG masih belum mau beranjak ke 5.200. Nah, bagaimana dengan perkembangan dari pasar global nih Pak? Nah, di pasar global ini mungkin juga yang memberikan sentimen datar gitu ya ke market kita juga, karena di global market sendiri itu ada dua hal yang catatan penting kita. Yang pertama, masalah stimulus pemerintah US yang sampai sekarang belum ada keputusan, masih mandek. Walaupun DPR Amerika mencoba untuk memuluskan jalan stimulus senilai 2 triliun, tapi masih terhambat dan belum ada keputusan mengenai stimulus tersebut. Yang kedua, perkembangan vaksin COVID sendiri juga masih menunggu gitu di uji coba November 2020 ini, dan bahkan pemerintah Amerika juga berusaha untuk merealisasikan pemakaian vaksin ini di akhir 2020 atau mungkin awal 2021, Alia. Baik, jadi perkembangan vaksin ini tidak hanya mempengaruhi market lokal, tapi juga market global ya Pak ya? Betul, perkembangan COVID. Nah, kita sudah mendengar headline news yang sangat santer bahwa perusahaan Tesla akan siap masuk ke Indonesia. Bahkan dikabarkan di kawasan industri Batang, Jawa Tengah akan dibangun pabrik. Siapa aja nih Pak, saham apa yang mendapat angin segar dari inisiatif ini? Kawasan industri terpadu Batang di Jawa Tengah ini itu luasnya 4.300 hektar. Nah, tahap pertama yang kemungkinan selesai di triwulan pertama 2020 ini sekitar 450 hektar. Dan mungkin nanti tahap kedua 3.100 hektar. Nah, sektor yang mendapat keuntungan dari prospek ini adalah yang pertama sudah pasti infrastruktur, karena akan ada akses jalan yang harus dilalui oleh kawasan integrasi ini yang dibangun. Di antaranya mungkin konstruksi dan semen yang diuntungkan. Kemudian yang kedua yang diuntungkan juga properti. Properti tentunya diuntungkan karena akan ada pengembangan hunian di lokasi tersebut. Dan kita tahu bahwa setiap pembangunan kawasan industri atau properti, karena kita tahu bahwa pemerintah menjaga sektor properti karena akan memberikan efek domino ke sektor lain. Kalau properti jalan, otomatis efek dominonya itu akan menjalar ke sanitary, kemudian ke kaca, gas, kabel, baja, kemudian secara tidak langsung juga ke banking. Oke, cukup banyak ya sentimen positif Betul. untuk ke berbagai sektor. Nah, tadi Pak Roger mention terkait sektor properti. Kita bisa lihat ya beberapa saham properti mulai bergerak naik nih di minggu ini. Mungkin boleh diupdate news terkait emiten properti. Nah, emiten properti memang ada banyak sentimen positif minggu ini. Dan kalau dilihat dari marketing sales sampai kuartal 3 2020, APLN, BSD, Pewon, Sumarekon, Ciputra, Lipo Karawaci itu rata-rata lebih baik tumbuh dibanding kuartal 2 di kuartal sebelumnya. Nah, kenapa terjadi lonjakan marketing sales di kuartal 3? Di antaranya satu, virtual launching mereka banyak dilakukan di kuartal 3. Karena mungkin di kuartal 2 banyak masih terjadi PSBB, sehingga kuartal ketiga mereka gencar melakukan launching produk-produk perumahan mereka yang baru gitu ya. Kemudian yang kedua, perumahan mid low end itu masih dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Dan kita tahu nanti tahun 2020 ini akan menjadi low base bagi beberapa emiten properti, karena dari pencapaian marketing sales 2020 hingga kuartal 3 ini, pencapaian semua beberapa emiten properti masih lebih rendah dibanding tahun 2019. Kita lihat aja BSD. BSD marketing sales 4,7 triliun, masih turun 9% dibanding tahun lalu. Kemudian ada Pakuwon Jati 726 miliar, itu turun 28%. Sumarekon juga turun 58%. Ciputra turun 9%, kemudian Lipo Karawaci justru naik 100%, karena memang tahun lalu pencapaian Lipo Karawaci cukup rendah. Namun berita positifnya, target mereka itu sudah hampir dekat nih akhir 2020. Jadi pencapaian marketing sales di kuartal 3 2020 itu rata-rata sudah mencapai 70-90% dari target 2020. Jadi artinya nggak banyak lagi yang dibutuhkan di kuartal 4 nanti ke depannya. Rata-rata pasti bisa mencapai target tersebut, Alia. Yes, jadi masih ada potential upside untuk saham-saham di sektor properti ya Pak ya? Betul. Nah, satu lagi, efek dari Omnibus Law ini akan memunculkan demand, nantinya akan apartemen. Nah, yang diuntungkan nanti itu dari analis kami
lebih merekomendasikan saham Pakuwon Jati karena unit persediaan apartemen mereka saat ini juga lebih banyak dibandingkan Summarecon, Ciputra, dan BSD. Oke, baik. Nah, di tengah pandemi COVID-19 ini, ternyata rencana IPO ini masih hangat. Bagaimana dengan persiapan IPO dua anak perusahaan Telkom nih, Pak? Sebetulnya yang paling anyar itu sebetulnya di Mitratel ya, anak perusahaan Telkom. Sebetulnya Mitratel ini sudah ada rencana IPO dari 2010, namun sampai hampir 10 tahun ini terhambat ini. Nah, Mitratel atau Daya Mitra Telekomunikasi Indonesia ini merupakan anak usaha Telkom di bisnis menara telekomunikasi. Dan kita tahu bahwa Mitratel saat ini merupakan penyedia menara nomor 2 terbesar di Indonesia dengan 16.000 tower per September 2020. Makanya dengan adanya transaksi afiliasi antara Mitratel dengan Telkomsel, pengalihan menara sebanyak 6.050 tentunya akan membuat Mitratel menjadi yang terbesar di Indonesia dengan 22.000 lebih sedikit gitu. Lebih dibanding tower menara sarana Nusantara yang hanya 21.900 tower. Nah, dengan transaksi ini tentunya akan menjadi positif buat IPO-nya Mitratel ke depan gitu. Karena apa, fundamental dari Mitratel ke depan akan lebih bagus, dan ke depannya lagi setelah IPO Mitratel akan mengakuisisi lagi 18.000 menara milik Telkomsel. Jadi artinya akan memiliki 34.000 menara setelah IPO Mitratel. Artinya menjadi bagus nih ke depannya Mitratel setelah IPO, akan lebih ekspansif lagi. Dengan berbagai news yang positif dan informatif di minggu ini, mungkin Pak Roger bisa share saham-saham yang banyak ditransaksikan oleh sahabat Mirai Asset. Teman-teman Mirai Asset banyak melakukan transaksi net buy di saham Telekomunikasi Indonesia. Telekomunikasi Indonesia minggu ini di net buy oleh investor Mirai itu sebesar 123 miliar. Kemudian ada Gudang Garam di nomor 2 itu net buy 94 miliar. Kemudian ada Bank Mandiri 90 miliar. Kemudian HMSP Hanjaya Mandala Sampurna itu sekitar 53 miliar. Dan terakhir Aneka Tambang itu 37 miliar. Nah, kalau dilihat dari pilihan saham yang dibeli oleh investor Mirai Asset, ini ada saham-saham yang terkoreksi seperti Telkom. Dan kita tahu saham big cap kalau terkoreksi menjadi peluang untuk melakukan buy. Kemudian ada saham-saham yang sedang mengalami sentimen negatif, yaitu Gudang Garam sama HMSP terkait dengan cukai pajak. Kemudian yang ketiga, saham-saham yang sedang ada sentimen positif, yaitu Aneka Tambang. Jadi bercampur nih kriteria pembeliannya, ada yang terkoreksi, ada yang sentimen negatif, dan juga ada sentimen positif, Alia. Baik, berarti masih banyak yang mengoleksi saham-saham blue chip ya Pak ya? Masih di sektor blue chip. Bagaimana dengan saham-saham yang menjadi menu dari foreign transaction? Asing seminggu ini hampir tiap hari melakukan net sell. Itu totalnya hampir 1 triliun, tepatnya 992 miliar rupiah. Nah, saham yang di-sell oleh asing itu 851 miliar itu Telkom. Dan kita tahu Telkom juga menjadi net buy-nya nasabah Mirai Asset. Kemudian BCA itu di net sell 176 miliar, ICBP 103 miliar, kemudian Tower 96 miliar, PTBA 79 miliar. Namun di satu sisi, saham yang menjadi foreign buy di minggu ini adalah yang pertama Astra, itu 545 miliar. Kita tahu Astra mendapat sentimen positif, berita positif mengenai penjualan di September. Kemudian Indosemen Tunggal Prakarsa itu 148 miliar net buy asing. Itu juga karena imbas Omnibus Law terhadap sektor infrastruktur. Kemudian ada Merdeka Copper Gold, MDKA, itu net buy 82 miliar. MDKA masih terkait harga emas yang saat ini dijaga di level area 1.900 US dollar per ounce. Kemudian ada BTPS, Bank BTPN Syariah itu 68 miliar. Kita tahu BTPS baru saja merilis laporan keuangan kuartal 3 dan Q on Q-nya cukup lumayan drastis peningkatannya. Dan terakhir ada Pewon Pakuwon Jati itu net buy 67 miliar, dan kita tahu Pewon juga sentimen positif dari sektor properti terkait dengan Omnibus Law. Cukup kontras ya Pak pilihan menu buy antara foreign dan lokal ya. Nah, bagaimana dengan stock pick
dan rekomendasi dari Mirai Asset untuk pilihan saham di minggu depan. Oke, minggu depan sebetulnya cuma ada 2 hari kerja ya. 2 hari kerja, jadi kita berharap ke depannya itu akan ada saham-saham pilihan. Yang pertama, saham-saham yang terkait dengan Omnibus Law. Kita masih merekomendasikan saham-saham yang terkait dengan Omnibus Law, diantaranya PTPP, Pembangunan Perumahan, kita rekomendasikan PTPP. Yang kedua, Indosemen, INTP. Yang ketiga itu Pakuwon Jati, karena terkait paling terbesar penyedia apartemen di Indonesia. Kemudian kita rekomendasikan juga saham-saham dari hasil laporan keuangan kuartal 3 yang baru rilis di Oktober ini. Di antaranya saham farmasi Sido muncul itu Sido. Kemudian yang baru rilis tadi hari ini itu Bank BTN. Kemudian dari saham-saham yang memiliki good news juga kita rekomendasikan, diantaranya itu Astra Internasional, ASII, kemudian juga Aneka Tambang terkait dengan holding baterai listrik bersama PLN dan Pertamina. Dan yang terakhir, saham-saham yang kita rekomendasikan adalah saham-saham yang akan rilis laporan kuartal 3-nya dan diprediksi tumbuh positif. Itu diantaranya Tebik, infrastruktur, kemudian Buana Lintas Lautan, pelayaran, kemudian yang terakhir Akra, AKR Korporindo, itu saham sektor trading. Mungkin itu Alia. Baik, terima kasih banyak Pak Roger atas investment dan information-nya. Pastikan sahabat Mirai Asset selalu terupdate dengan pilihan saham-saham dan juga information investment yang telah dipilihkan oleh Mirai Asset Sekuritas Indonesia. Sampai jumpa di episode Kamu Beli Saham Apa selanjutnya. Happy cuan!